Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa DPR RI dan juga pemerintah ini tengah mendorong untuk perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan, termasuk di dalamnya ini adalah pekerja ataupun driver ojol nih pemirsa. Dan seperti yang kita ketahui, sebentar lagi kita akan menuju Hari Raya Idul Fitri, di mana pemberian THR kepada driver ojol ini juga tengah diupayakan oleh DPR RI dan juga pemerintah. Oleh karena itu pemirsa, kita akan bertanya terkait dengan seperti apa skema ataupun mekanisme pemberian THR kepada para driver ojol ini dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yakni Ibu Neti Prasetyani dari fraksi PKS. Baik Bu, kemarin kan sudah sempat melakukan rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, ini membahas salah satunya adalah terkait dengan pemberian THR kepada driver ojol. Ini seperti apa skema ataupun mekanismenya nih Bu? Iya, yang pertama sebetulnya saya sudah merasa senang ya dengan penjelasan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ibu Indah Putri Anggoro yang menyatakan bahwa surat edaran itu juga mencakup imbauan kepada perusahaan atau aplikator ojek online untuk memberikan THR ya kepada para mitranya. Dan di sini menjadi satu langkah maju ketika pemerintah melalui Kemenaker mendorong aplikator untuk memberikan perhatian ya secara khusus di bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, namun tiba-tiba kemudian Ibu Menteri menyatakan bahwa ojol ini tidak disebut sebagai tenaga kerja karena memang dia hanya mitra dari sebuah perusahaan ojek online atau aplikator ojek online. Nah, tentu saya merasa kecewa. Kenapa? Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang hubungan kerja, entah namanya mitra, entah namanya PKWT, dan bahkan dikatakan oleh Ibu Dirjen bahwa ojol ini adalah PKWT, perjanjian kerja dengan waktu tertentu, begitu ya. Kenapa? Karena ternyata ojol ini bekerja mulai dari pagi, siang, sore, malam gitu kan, yang mendapat untung juga perusahaan ojek online-nya begitu. Jadi artinya sebetulnya ini menjadi satu preseden ya kalau kemudian pemerintah justru menarik begitu ya pernyataan bahwa itu imbauan sebagai itikat baik begitu. Bukan hanya itikat baik sebetulnya. Jadi dalam rilis pertama itu saya sebutkan bahwa jangan berhenti pada imbauan, tapi buat sebuah mekanisme agar perusahaan ojek online aplikator ini betul-betul memanusiakan para drivernya. Kenapa? Perusahaan ojek online nggak mungkin bertahan kalau nggak ada drivernya, kan begitu. Saya bolak-balik katakan dalam rapat, driver online ini cukup legowo. Kenapa? Karena alat produksinya, alat kerjanya mereka bawa, motornya mereka servis sendiri, ban kempes, ban pecah servis harus bayar sendiri, BBM harus beli sendiri, begitu ya. Nah, ya sudah seharusnya lah hari ini pemerintah punya keberanian ya untuk memperbaiki relasi antara yang disebut perusahaan online, perusahaan ojek online dengan mitranya gitu. Ini kan sebetulnya akal-akalan begitu. Menurut saya ini langkah mundur kalau kemudian pemerintah tidak mau ya memberikan perhatian khusus untuk driver online yang hari ini kita tahu lah hampir semua orang yang kemudian mentok nggak punya pekerjaan, mereka berpikir ya udah deh yang gampang jadi ojol aja kan begitu. Bahkan mungkin lulusan SMA kita, lulusan sekolah kita, anak-anak sekolah kita, kalau udah mentok nggak bisa lanjut sekolah, nggak bisa lanjut kuliah, nggak ada pekerjaan yang tersedia, mereka mikirnya yang singkat dan instan, udahlah jadi ojol aja. Nah, kalau kemudian ya para pencari kerja ini hampir sebagian besar memilih menjadi ojol dan pemerintah mendiamkan diksi mitra, saya pikir ini sebuah ketidakadilan gitu. Jadi saya harus katakan pemerintah membiarkan perusahaan ojek online dapat untung sementara drivernya buntung. Apakah kita kemudian akan mendiamkan matinya rasa keadilan ya oleh pemerintah ketika mendiamkan relasi yang tidak imbang antara perusahaan ojek online dengan drivernya seperti itu. Nah, ini kan kemudian berita terkait dengan ataupun kabar baik mengenai pemberian THR kepada para driver ojol ini kan mungkin kan sudah mulai menyebar di para driver ojol juga nih Bu. Nah, ini seperti apa langkah Komisi 9 untuk mengawal himbauan pemberian THR kepada driver ojol ini supaya nantinya ini tidak menjadi sia-sia ataupun ini tidak dihiraukan oleh perusahaan online itu nih Bu?
Ya, tentu sebagai anggota DPR RI, saya menyatakan sikap saya baik verbal maupun tulisan. Saya membuat sikap politik dalam bentuk rilis ya. Saya berharap para perusahaan besar ya ojek online yang meraup keuntungan besar baik dari jasa pengantaran, kemudian juga jasa pengantaran makanan, minuman, kemudian barang, obat dan seterusnya ya, itu memiliki mata hati ya bahwa hari ini kita sedang menghadapi bulan suci Ramadan, bulan di mana kita harusnya memiliki empati kepada orang yang tidak berpunya, orang yang lemah, dan salah satu kelompok lemah di negeri ini adalah ojol ya. Karena apa? Karena sekali lagi saya katakan ya mungkin mereka hanya mengais dari kerja mereka itu sehari berapa sih? Sementara di belakang ada istri, ada anak, dan punya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan begitu ya. Jadi harusnya ini menjadi satu bukti bahwa ada keadilan di negeri ini dan tidak ada sebuah diskriminasi karena pemerintah kemudian mendiamkan ada perusahaan besar meraup keuntungan sementara menutup mata, hati dan telinga dari ojol atau driver online-nya yang hari ini betul-betul diperlakukan tidak seimbang ya oleh perusahaan di mana mereka menjadi mitra. Seperti itu. Terima kasih Bu Neti atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bu Neti Prasetyani terkait dengan pemberian THR kepada driver ojol. Memang tadi disampaikan bahwa Bu Neti ini terus mendorong pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan status ketenaga kerjaan bagi para driver ojol. Ini disampaikan bahwa pembuatan regulasi itu dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada para driver ojol, tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan, tapi juga memberikan kesejahteraan bagi para driver ojol. Tadi juga disampaikan bahwa Komisi 9 ini akan terus mengawal terkait dengan himbauan untuk pemberian THR kepada driver ojol ini agar benar-benar terlaksana dan tidak dihiraukan oleh para perusahaan online yang berkait. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Nazia Sudirja kembali ke studio.